Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru ya. Jadi bab yang sebelumnya sudah selesai terkait masalah nasihat menasihati di dalam kebaikan ya. Dan diambil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasihat ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat ya. Lillahi, nasihat tentang Allah, wa li kitabihi, nasihat tentang Al-Qur'an ya. Wa li rasulihi, nasihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat tentang pemimpin, kemudian nasihat tentang rakyat ya. Ada 5 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Untuk yang nomor 2 jamaah sekalian ya, kita ingatkan kembali untuk saya pribadi dan jamaah semuanya agar setiap harinya membaca Al-Qur'an. Karena itu nasihat tentang Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an setiap hari. Kalau bisa 1 juz itu yang terbaik jamaah. Kalau bisa 1 juz ya. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, setengah juz ya. Tapi jangan lewatkan hari tanpa membaca Al-Qur'an. Ya, upayakan ada yang dibaca. Kalau bisa wajibkan dalam setiap harinya membaca Al-Qur'an. Karena di antara sumber petunjuk adalah membaca Al-Qur'an. Kalau kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, coba baca Al-Qur'an. Ya, semakin sering orang membaca Al-Qur'an, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin dia menjauh dari Al-Qur'an, tidak membacanya, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jauh dari Allah, maka kebahagiaan juga menjauh dari dirinya. Jadi kalau orang jauh dari Allah, maka kebahagiaan juga semakin menjauh. Karena Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Sehingga kalau kita mau hati kita menjadi hati yang tenang, maka kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak membaca Al-Qur'an ya. Allah mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi saya ingatkan kembali jamaah sekalian, banyak membaca Al-Qur'an ya. Apalagi waktu kosongnya insyaallah banyak ya, sehingga membaca Al-Qur'an juga harus lebih banyak. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian pada bab selanjutnya ya, yaitu mengubah kemungkaran ya. Meskipun ini hadis sudah kita bahas pada kitab Arba'in An-Nawawiyah, diulang lagi di pembahasan ini. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau baca ini cuma terlalu kecil ya. Saya diperbesar cuma tidak ada lagi artinya. Jadi saya ambil yang di bawahnya saja. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Jadi sahabat itu ketika Nabi mengucapkan sebuah hadis, mereka langsung hafal. Ya, mereka hafal. Ini menunjukkan kekuatan hafalan para sahabat. Sehingga dalam ilmu rijalul hadis,
ya, penelitian terkait masalah kekuatan hafalan, ya, kualitas hafalan, para sahabat itu semuanya dianggap udul, adil semuanya. Tidak ada permasalahan. Jadi ketika sampai pada sahabat tidak ada masalah hadis itu. Ya, setelahnya tabi'in, atba'ut tabi'in, maka baru dilihat kualitasnya. Karena para sahabat demikian, mereka dengar hadis dari Nabi itu langsung hafal. Ya, langsung hafal. Kata dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubah dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Kalau tidak bisa, maka ingkari dengan hati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika adhaful iman. Yang ketiga ini, itu masalah apa? Masalah hati itu selemah-lemahnya iman. Ya, selemah-lemahnya iman. Baik ikhwatal iman, azakumullah, ini akan kita bahas terkait masalah mengubah kemungkaran. Ya. Al-munkaru, jadi yang pertama, kemungkaran itu jamaah sekalian. Ya. Kata beliau, kullu ma ankarahu asy-syar'u wa mana'ahu min anwa'il ma'asi. Ya. Jadi segala hal yang ditolak atau dilarang oleh syariat kita dari berbagai kemaksiatan, ya, zina, mencuri, memaki, menggibah, ya, ini semuanya dinamakan kemungkaran. Ini saya harus jelaskan bahasa Arabnya dulu jamaah sekalian, apalagi ada beberapa jamaah yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Perhatikan hadisnya, kata Nabi, man ro'a, siapa yang melihat. Ro'a dengan nadhoro itu ada perbedaan sedikit. Kalau nadhoro ila itu melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Kalau ro'a itu kadang diartikan dengan mengetahui. Pokoknya dia mengetahui itu kemungkaran, dia rubah. Tidak harus melihat dengan mata, ya. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, setiap dari kalian nadhara ila rabbikum, akan melihat Tuhannya di hari kiamat. Maksudnya dengan mata, ya, dengan mata. Sehingga di sini ro'a bermakna mengetahui, tidak hanya melihat, tapi kalau dia sudah tahu itu kemungkaran, maka dia harus mengubahnya. Kemudian di sini ada mungkaron. Ini ma'rifah atau nakiro? Ya, nakiro. Ingat ya, mungkaron itu nakiro, bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah harus ada, ya, alif lamnya di sini. Menunjukkan semua kemungkaran. Ya, menunjukkan semua kemungkaran. Bukan cuma kemungkaran tertentu. Pokoknya ada kemungkaran, maka diperintahkan untuk dirubah. Di sini jamaah sekalian ada man. Ya. Kemudian ini namanya jawabu syartin. Ya, ini syaratnya, kemudian jawab syaratnya ini fal yughayyiruhu. Harusnya fal yughayyiruhu. Ini kasih begini. Tapi dimatikan fal yughayyiruhu. Ini namanya jawabu syartin. Sama dengan man yazra yahsud. Ya, dimatikan terakhirnya, ya. Baik, kita kembali jamaah sekalian, agak pusing sedikit ya. Ya, kita masuk kepada, jadi ini yang lebih penting, man ro'a, dia tidak harus dengan melihat dengan mata, tapi kalau dia tahu maka dia mengingkarinya, ya. Kemudian jamaah sekalian, faedah yang kedua dalam hadis ini yaitu adab merubah kemungkaran. Yang pertama dengan tangan. Kata Syekh Al-Fauzan, ini biasanya oleh pemerintah. Ya, oleh pemerintah, penguasa, ya. Jadi pemerintah atau penguasa. Apalagi di negeri kita, ya. Di negeri kita, negara hukum, ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan itu tidak boleh dipukul, ya, tidak boleh dihantam pakai tangan. Ini namanya main hakim sendiri. Ya, ini dilarang jamaah sekalian. Sehingga kata beliau ini dikembalikan kepada penguasa. Apakah itu pihak aparat atau yang lainnya, ya, tangan. Kemudian yang kedua, kemudian dengan lisan. Fabi lisanihi, dengan lisannya. Ya. Ini bisa oleh rakyat dan bisa juga penguasa. Jadi rakyat bisa juga penguasa. Rakyat, ya, dia mungkin ceramah, dia menyampaikan nasihat langsung dengan lisannya. Ini bisa dua-duanya. Tapi yang nomor satu ini yang dengan tangan, ya, maka ini dikembalikan kepada penguasa.
Sehingga tidak boleh main hakim sendiri jamaah sekalian, tidak boleh. Meskipun yang dia curi itu sesuatu yang kecil, mungkin dia curi ayam, ya tidak boleh dihakimi, tidak boleh dipukul. Ya, kita serahkan kepada yang berwajib. Ya. Jadi tidak benar jamaah sekalian kalau ada orang mencuri kemudian dipukul ya. Jangan, kasihan dia. Diserahkan ke orang yang berwajib, nanti dia yang tentukan. Ya, dia yang tentukan. Kemudian yang ketiga dengan hati, ya. Dengan hati. Dan ini dengan hati jamaah sekalian sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Hikam, ada dua. Yang pertama benci, ya, benci. Artinya dia tidak suka. Dia mau rubah dengan tangan tidak bisa. Dirubah dengan lisan tidak berani juga. Nanti dia dipukul, nanti dia diapalah. Ya, maka dia ubah dengan hatinya. Bagaimana caranya? Ya dia harus benci. Dia tidak suka. Meskipun dia tidak bisa merubah dengan lisan dan tangannya. Dia harus benci. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan tempat. Jangan tetap di situ. Ya. Jadi ketika ada kemungkaran, diingkari dengan hati, maka dia benci, kemudian dia tinggalkan tempat tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, terkait masalah al-amru, ya, syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi ini ada dua kalimat ya, amar ma'ruf sama nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya memerintah kepada kebaikan. Dari kata amaro, amar ma'ruf. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Ya, nahi mungkar juga sama ya. Ini kalimat satu kalimat. Nahi artinya melarang dari kemungkaran. Jadi amar ma'ruf memerintahkan kebaikan, nahi mungkar melarang dari kemungkaran. Ya. Saya bacakan dulu jamaah sekalian yang disampaikan oleh beliau. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari yahtaju ila umurin. Amar ma'ruf nahi mungkar ini memerlukan beberapa perkara, ya. Yang pertama, ayyakuna al-insanu 'aliman bil ma'rufi wal munkari. Ini yang paling utamanya Mas sekalian, ya. Jadi orang yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar harus tahu kalau itu kebaikan dan harus tahu kalau itu keburukan. Ya, saya ringkaskan apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, kata beliau, kalau orang merubah kemungkaran, dia harus tahu itu mungkar. Orang memerintahkan kebaikan, dia harus tahu itu kebaikan. Jangan sampai kebaikan ternyata itu kemungkaran. Dia melarang dari kemungkaran, ternyata itu adalah kebaikan. Ya. Dan kita akan bahas lagi jamaah sekalian terkait masalah bid'ah. Ya, bid'ah. Karena berapa banyak orang yang menyangka itu adalah kebaikan, ternyata itu adalah kemungkaran. Kita ambil pada kaidah usul fiqh jamaah sekalian, al-aslu, ya, al-aslu fil amri lil wujubi. Kemudian kaidah yang kedua, al-aslu fil ibadati at-tahrim, ya. Jamaah perhatikan yang kedua dulu, ini satu, ini dua, ya. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah itu hukumnya haram. Ini kaidah disepakati oleh seluruh ulama kita. Ya, mau yang Syafi'iyah, Hambali, Maliki dan seterusnya, semuanya menyepakati dalil yang kedua ini. Asal dari ibadah itu hukumnya apa? Haram. Sampai datang dalil yang memerintahkannya. Contohnya misalnya salat. Ya, asal hukumnya haram. Sampai datang dalil. Mana dalilnya? Wa aqimu as-sholata. Dirikanlah salat. Berarti sholat jamaah sekalian perintah. Bukan cuma perintah, tapi dia adalah kewajiban. Ya. Zakat hukum asalnya haram. Terus mana dalilnya? Wa aqimu as-sholata wa atu az-zakata. Tunaikan zakat. Berarti ada perintahnya, bisa dikerjakan. Contoh yang lain. Puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Ada dalilnya? Ada. Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berarti ada perintahnya, ada dalilnya. Jadi saya ulangi jamaah sekalian, asal ibadah itu hukumnya haram. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Bedakan yang kedua. Al-aslu al-ibaha, ya, al-ibahatu. Asal
segala sesuatu selain ibadah. Asal segala sesuatu ini selain ibadah ya. Kalau yang tadi di atas nomor 1 ibadah, yang ini selain ibadah, berarti perkara dunia, perkara makanan, perkara minuman. Asal segala sesuatu hukumnya ya, hukumnya boleh, halal semuanya. Ya, sampai datang dalil yang mengharamkan. Itu kaidahnya jamaah sekalian. Ya, misalnya tape. Ya, tape. Ada tidak dalil yang mengatakan tape haram? Tidak ada, berarti ya halal. Manyang ada 2. Manyang ada 2. Yang satu manis, yang satu pahit. Ya. Yang manis ya, kita berbicara yang manis dulu. Ada tidak dalil yang mengharamkannya? Tidak ada. Berarti boleh diminum. Sekarang yang pahit, ada tidak dalil yang melarangnya? Yang pahit. Ya, ada. Ya, innamal khomru, sesungguhnya khamar itu najasun ya, najis ya. Disuruh tinggalkan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berarti ada dalilnya, berarti haram. Ya. Jadi saya ulang jamaah sekalian, perkara ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Contoh misalnya azan di kuburan. Mana dalilnya azan di kuburan? Ya, di dalam kubur ya, dalam kubur. Mana dalilnya? Oh, tidak ada, berarti tidak boleh. Ya, berarti tidak boleh. Ingat dalilnya itu Al-Qur'an dan Sunnah ya. Jangan keluar dari situ. Bukan pendapat orang masing-masing. Ya, kalau pendapat, oh ya, rusak agama ini. Kalau pendapat rusak agama ini. Contoh lain misalnya yang nomor 1 ini. Mana dalilnya minta kepada penghuni kubur? Datang ke kuburan kemudian minta kepada penghuni yang ada di dalam. Istilahnya tawassul ya, minta wasilah. Jawabannya pasti tidak ada. Ya, tabarruk atau tawassul atau apa namanya, tidak ada. Yang ada perintahnya kita datang ke sana kemudian kita doakan yang ada di dalam kubur. Itu yang ada. Mana dalilnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah kebaikan untuk diri kami dan kalian. Bayangkan, kita doakan kepada penghuni kubur. Sekarang minta kepada penghuni kubur. Wahai ustadz atau kiai yang sudah meninggal dunia, tolong penuhi hajat keperluan saya. Tidak ada. Ya. Sehingga ketika kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya ingin jamaah memahami 2 kaidah ini, ya. 2 kaidah. Ini 2 kaidah sangat penting sekali. Dalam masalah ibadah, hukumnya ibadah haram sampai ada dalil yang memerintahkan, ya. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh. Itu ibadah, ada dalilnya? Ada. Nabi mengatakan 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berarti ada, boleh dikerjakan. Baik, kemudian yang kedua tadi ya terkait masalah dunia. Ya, masalah dunia ini bebas. Selama tidak ada larangan maka hukumnya boleh. Contohnya, contoh yang lain ya, selain makanan. Pakai peci nasional. Peci nasional yang seperti ini ya, saya pakai ya. Adakah larangannya? Dalam dalil ya Al-Qur'an dan Sunnah ya, misalnya Rasulullah melarang pakai peci nasional. Atau pakai batik, Rasulullah melarang pakai pakaian batik. Jawabannya tidak ada. Maka boleh jamaah sekalian. Karena masalah dunia. Ya, masalah dunia. Baik, semoga yang 2 kaidah ini bisa dipahami jamaah sekalian. Ya, karena terkait masalah syarat amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika orang melarang dari kemungkaran, dia harus tahu bahwa itu kemungkaran. Ketika dia mengajak kepada kebaikan, dia harus tahu bahwa itu kebaikan. Ya. Syarat yang kedua, saya kasih bintang-bintang begini ya. Syarat yang kedua, ini masih di poin nomor 3 ya. Syarat yang kedua, anta'lama bi anna hadza rajul tarikun lil ma'rufi au fa'ilun lil munkari. Ya, mengetahui bahwa seseorang itu meninggalkan kebaikan atau melakukan keburukan. Ya, jadi harus dibangun di atas dasar yakin, bukan dhon, bukan ya kira-kira, ya. Bukan sangkaan, harus yakin. Misalnya ada orang, saya tidak bacakan ya, yang disampaikan oleh beliau di kitab ini, saya langsung terjemahkan. Kata beliau, kalau ada orang tiba-tiba beberapa hari dia tidak di masjid, ya dia tidak di masjid, maka jangan berprasangka bahwa dia tidak sholat sama sekali. Kata beliau, bisa jadi yang pertama dia sholat di masjid yang lain.
Apalagi tadi yang rekang ya, banyak masjid ya. Bisa jadi dia sholat meskipun rumahnya itu dekat dengan masjid kita. Mungkin dia sholat di masjid yang lain. Atau yang kedua kata beliau, li'udhrin. Dia ada uzur. Mungkin dia sakit. Ya, sehingga tidak boleh ketika bertemu dengan dia langsung mengatakan, ya, kamu ini meninggalkan sholat 5 waktu, ya, meninggalkan sholat berjamaah. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Bahkan kata beliau, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, ya, ini bagus sekali ucapan beliau ya. Kata beliau, fala ba'sa an tadhhab wa tas'aluhu, ya. Tidak masalah kamu datangi dia kemudian bertanya kepadanya, ya fulan, ya wahai fulan, kami merasa kehilanganmu di masjid. Ya, ini kalimatnya anu sekali apa ya? Sopan sekali ya. Dan beginilah Syekh Utsaimin jamaah sekalian ya, ketika beliau menasihati seseorang atau menyampaikan sesuatu sangat santun sekali. Kata beliau, kami merasa kehilanganmu di dalam masjid. Ya. Kalau kita langsung mengatakan, kamu tidak pernah sholat 5 waktu ya? Ya, mungkin dia tersinggung. Mungkin dia akan mengatakan, saya sholat di tempat lain. Atau dia mengatakan, saya beberapa hari ini sakit, sehingga tidak bisa sholat berjamaah. Baik, kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mendatangkan dalil Nabi SAW khutbah Jumat. Kemudian ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung duduk. Berarti dia tidak sholat apa? Tahiyatul masjid. Dia langsung duduk. Kata Nabi SAW, ya fulan, ya, as-sallaita, wahai fulan, apakah kamu sudah sholat? Coba bayangkan ya, Nabi masih nanya. Padahal dia dari luar tadi, kemudian masuk ke dalam masjid, Nabi melihat dia langsung duduk. Tapi untuk memastikan, jangan sampai dia tadi sempat masuk, kemudian dia keluar sebentar. Nabi tanya, kamu sudah sholat? Kata dia, belum. Kata Nabi SAW, ya, farka rok'ataini. Berdirilah dan sholatlah dua rakaat. Sholat apa namanya? Ingat ya, tahiyatul masjid. Qobliyahnya ada atau tidak? Tidak ada. Ingat ya, qobliyah. Sholat Jumat tidak ada. Ingat bapak-bapak ya, kalau masuk di masjid, sholat 2 rakaat, itu bukan qobliyah, tapi tahiyatul masjid. Alasannya kenapa? Karena qobliyah itu dikerjakan setelah azan. Jadi kita masuk sholat Jumat. Kita masuk sebelum azan atau sesudah azan? Saya diingatkan jemaah sekalian, lihat kalau saya khutbah, itu banyak sekali yang masuk ketika khutbah kedua. Malah di kamar, jadi komat malah ya. Itu dosa besar. Ingat ya, itu dosa besar meninggalkan salah satu dari 2 khutbah. Harus dihadiri 2 khutbah ini. Karena ini hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya ada jamaah duduk-duduk di kolom rumah kemudian merokok-merokok, nanti kalau iqamah baru masuk masjid dia berdosa. Ya. Sholat Jumatnya sah ya, sah, tapi dia berdosa. Dia harus masuk ke dalam masjid kemudian dia dengarkan khutbah Jumat. Ya. Ini wajib jamaah sekalian, tidak boleh ditinggalkan. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita masuk sholat Jumat, kemudian muadzin belum azan, maka kita sholat 2 rakaat. Ya, maka ini disebut dengan tahiyatul masjid. Atau dia sholat mutlak. Jadi 2 ya. Bisa tahiyatul masjid, bisa sholat mutlak. Pokoknya dia sholat sebanyak-banyaknya sampai khotibnya naik mimbar mengucapkan salam baru dia berhenti sholat sunnah. Ya. Jadi qobliyah Jumat itu tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Yang ada tahiyatul masjid. Bagaimana kalau sudah azan, kemudian kita masuk ke dalam masjid? Jawabannya tetap tidak ada qobliyah Jumat. Karena sholat yang dikerjakan adalah tahiyatul masjid. Jadi niatnya tahiyatul masjid. Jadi saya kembali jamaah sekalian kepada laki-laki tadi. Jadi Nabi lihat dia duduk, maka Nabi mengatakan berdiri dan sholatlah 2 rakaat. Ya, sholatlah 2 rakaat. Dan ini menunjukkan si khotib bisa mengajak jamaah untuk bicara. Misalnya ada jamaah yang tidur, kamu bangun, jangan tidur, boleh. Tapi antara jamaah tidak boleh. Ya, antara jamaah tidak boleh saling menegur. Ya, kalau khutbah Jumat ya berlangsung. Nabi mengatakan man qala li akhihi ansit, ya, wal imamu yakhthub falaysa lahu al-jum'ah. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, diam, padahal khotib lagi berkhutbah, maka tidak ada pahala Jumat untuk dia, ya. Sehingga tidak bisa saling menasihati, ya. Baik, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke berapa sekarang? Yang ketiga, ini sebenarnya bukan nomor 3 ya.
Sebenarnya saya sebenarnya kalau baca penjelasan beliau, sepertinya ini nomor 3. Ya. Saya kasih nomor 3 saja. Yang nomor 3, "Tsumma innal ladzi yanbaghi lil amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ayakuna rafiqan bi amrihi, rafiqan fi nahyihi." Ya, harus lemah lembut ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Jadi jangan kasar. Ya, jangan kasar jamaah sekalian. Dalil yang disampaikan oleh beliau adalah terkait orang Arab Badui yang kencing di dalam Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi di zaman Nabi masih pasir, masih ada kerikilnya. Tidak seperti sekarang ya, yang ada apa namanya, tehelnya, kemudian dikasih karpetnya tebal lagi. Dulu di zaman Nabi masih apa namanya, tanah liat ya. Kemudian ada kerikilnya. Makanya Nabi mengatakan man massal hasa faqad lago. Siapa yang menghitung-hitung kerikil ketika khutbah Jumat ya, bermain kerikil, maka dia sudah berbuat sia-sia. Ya. Bahkan Nabi pernah sholat, kemudian basah rambutnya, kemudian badannya gara-gara terkena percikan ya, percikan air. Jadi jamaah sekalian, ada seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid, kemudian dia kencing di pojok Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dia kencing. Para sahabat menghardik laki-laki Arab Badui ini. Pokoknya dicaci maki. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Da'hu." Ya, biarkan dia, tinggalkan, jangan dicegah. Ya. Setelah dia kencing, kata Nabi, "Fahrikuhu bil ma." Siram pipisnya dengan air. Siram. Ya. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, "Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana." Coba doanya di Masjid Nabawi. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad dan jangan rahmati selain kami berdua. Gara-gara apa tadi? Ya dimarahi, dibentak-bentak sama sahabat yang lain. Sampai dia berdoa, "Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad dan jangan rahmati selain kami berdua." Ya. Nah, di sini jamaah sekalian, ya, Nabi SAW menasihati Arab Badui ini. Beliau mengatakan, sesungguhnya ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak seseorang membuang kotoran di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berdoa dengan doa yang tadi. Ya. Dan di sini ada beberapa fikih yang perlu diketahui jamaah sekalian. Jadi Nabi tidak melarang laki-laki tersebut karena dia sedang pipis. Seandainya di stop tiba-tiba, maka najisnya kemana-mana. Paham di sini? Kalau stop tiba, berhenti, tidak bisa berhenti. Namanya pipis kalau ya keluar ya. Kalau di stop, maka kemana-mana. Sehingga Nabi tidak larang. Ya, Nabi tidak larang. Kemudian yang kedua adalah masalah fikih. Ya, dalam masalah membersihkan najis. Kalau itu najisnya seperti air kencing dewasa misalnya, itu cukup dengan dialirkan air, itu sudah bersih. Ya, beda dengan pipisnya bayi laki-laki yang belum makan nasi. Itu cukup dipercikan saja. Jadi kalau Bapak Ibu ada bayi, ya bayi laki-laki yang belum makan nasi, kemudian dia pipis di baju kita misalnya atau di ranjang, maka cukup dipercikan saja. Maka itu sudah suci. Kalau kencing dewasa kayak kita ini, ya, maka harus dialirkan air, ya, sampai hilang baunya, ya, rasanya dan warnanya. Kemudian yang ketiga, kalau itu najis yang paling berat, seperti jilatan anjing, maka harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi air dulu dibersihkan, kemudian dikasih tanah, ya, dikasih tanah. Nabi menyebutkan tanah, bukan deterjen ya. Ya, jadi pakai tanah membersihkannya. Wallahu alam, ya, sebagian dokter mengatakan cuma itu yang bisa membunuh kumannya atau kuman yang ada di air liurnya anjing, yaitu dengan tanah. Ya. Tapi dulu tidak ada ini ya, cara untuk mendeteksi apakah benar atau tidak. Pokoknya Nabi kita bersabda, "Idza walagul kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an." Kalau anjing menjilat tempat makan kalian, maka cuci 7 kali. Ya, salah satunya dengan tanah. Ya. Ya, idahuna biturab, ya. Jadi harus lembut jamaah sekalian, ya, jangan kasar, ya. Kemudian beliau sebutkan ada sebuah kisah tentang laki-laki yang tugasnya itu amal ma'ruf nahi mungkar. Pokoknya ada orang yang meninggalkan kewajiban, dia ingatkan. Ya, kemudian dia mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Dia bertemu dengan seorang pengembala. Pengembala ini punya unta yang mau minum. Diambilkan dari sumur, ternyata sudah mendekati azan maghrib. Selain mengambilkan air minum, si pengembala juga bersyair agar
untanya ini tenang. Jadi unta itu kalau pemiliknya bersyair, dia menjadi tenang. Dilihat sama laki-laki yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia marahi. Ya, dia marahi karena sudah dekat maghrib, malah bersyair. Ya, pengembala ini emosi, dia ambil apa namanya itu, yang dia cambuknya, kemudian dia cambuk laki-laki yang melarang tadi. Dia cambuk, maka laki-laki tersebut lari masuk ke dalam masjid dan bertemu dengan cucunya Syekh Muhammad ibn Abil Wahab. Ya, dia ceritakan, saya tadi bertemu dengan pengembala, saya larang, saya langsung dipukul sama dia. Besok harinya Syekh ini dia yang datang sendiri. Dia datang sendiri ke sana, kemudian melihat pengembala ambil air untuk untanya. Ketika dia mau bersenandung ya untuk si untanya, kata Syekh, "Ya fulan, kamu sudah bagus ya mencari nafkah untuk keluarga, memberi minuman untuk hewan ternak, tapi ini sudah mau maghrib. Coba datang ke masjid, nanti kalau sudah sholat baru kamu lanjutkan pekerjaan." Maka dia takjub dengan perkataan laki-laki ini, Syekh ini. Dia mengatakan, "Kemarin ada orang sepertimu, tapi dia keras sekali orangnya." Ya, saya digertak, dimaki-maki sama dia, saya pukul dia. Ya, maka pengembala ini ikut sama Syekh, sholat sama dia, kemudian setelah itu baru dia lanjutkan pekerjaannya, memberikan minuman kepada unta. Ya, jadi jamaah sekalian, perlu kelembutan. Ya, perlu kelembutan. Kata Nabi SAW, tidaklah kelembutan itu berada pada seseorang kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dihilangkan dari seseorang kecuali pasti akan rusak. Ya, baik ikhwatal iman azakumullah. Kemudian yang terakhir ya, beliau menyebutkan yang ketiga, tapi kalau kita baca sebenarnya itu yang tadi nomor 3 ya. Saya ini sebutkan nomor 4 saja ini. Allah yazul al munkar ila ma huwa a'dhamu minhu. Ya, tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Contohnya yang disebutkan oleh beliau tadi, laki-laki Arab Badui yang kencing di masjid. Ya, dia kencing di masjid itu mudorot. Itu mudorot. Tapi kalau beliau larang, mudorotnya lebih besar karena pipisnya bisa kemana-mana. Auratnya juga bisa terbuka, kelihatan, ya, atau banyak hal. Pokoknya kemungkarannya jauh lebih besar jamaah sekalian. Maka Nabi SAW ya tidak atau membiarkan laki-laki tersebut ya menyelesaikan hajatnya. Ya, jadi dilihat jamaah sekalian, kalau kita rubah kemungkaran ternyata mudorotnya lebih besar, maka tidak perlu. Ya. Contohnya kata beliau, ada orang misalnya dia minum khamar, ini kemungkaran. Kalau dia dicegah, maka dia membunuh orang. Mana mudorot yang lebih besar? Minum khamar atau bunuh orang? Bunuh orang lebih besar mudorotnya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Utsaimin menceritakan kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama dengan sahabatnya melewati pasukan Tartar. Pasukan Tartar lagi minum khamar. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan temannya melewati. Kata temannya, "Ya Syekh, tidak dilarang?" Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Kalau saya larang, dia akan mendatangi rumah penduduk dan dia akan melakukan kemungkaran yang jauh lebih besar." Ya. Sehingga ini butuh kecerdasan jamaah sekalian ya, melihat apakah ini maslahat atau mudorot ya. Para ahli usul mengatakan fa in tazahama adadul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Kalau bertemu antara dua kemungkaran tidak bisa dihindari salah satunya, maka yang dilanggar adalah yang paling ringan. Ya, yang paling ringan. Contohnya misalnya, ini mungkin mudah untuk dipahami. Kita tersesat di dalam hutan. Kemudian ada bangkai, satu bangkai apa? Satu bangkai yang halal, satu bangkai kambing, kemudian satunya bangkai yang haram apa? Ya, bangkai babi misalnya. Ya. Ini kita harus memakan salah satunya, ya, memakan salah satunya, tidak bisa dihindari. Kalau dihindari kita meninggal. Ya. Maka yang dilanggar yang paling ringan. Yang mana yang ringan? Ya, yang kambing ini, ya. Yang kambing meskipun dia sudah jadi bangkai. Allahu a'lam bissawab. Baik, selesai jamaah sekalian terkait pembahasan man ra'a minkum munkaron ya. Kemudian beliau rahimahullahu taala membahas tentang laki-laki memakai cincin ya, lelaki memakai cincin. Maka Nabi SAW mengatakan ada seseorang yang menaruh api neraka di dalam tangannya, ya, di jari jemarinya. Maka Nabi membanting cincin tersebut yang terbuat dari emas,
kemudian beliau meninggalkannya. Temannya mengatakan, intafi bihi, ya, intafi bihi. Ayo ambil cincinmu itu. Kata dia, tidak mungkin saya mengambil sesuatu yang sudah dibanting oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini jamaah sekalian, Nabi agak keras, beda dengan Arab Badui ya. Kalau ini Nabi agak keras. Para ulama mengatakan, mengubah kemungkaran pada seseorang yang sudah tahu hukumnya itu berbeda dengan yang belum tahu hukumnya. Kalau orang Arab Badui sudah tahu atau belum? Belum tahu. Adapun sahabat ini, dia sudah mengerti bahwa memakai cincin yang terbuat dari emas bagi laki-laki itu hukumnya diharamkan, tidak boleh. Kemudian dia pakai, maka Nabi memarahinya. Ya, Nabi memarahinya. Jadi jamaah sekalian, laki-laki tidak boleh menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Kalau perempuan boleh ya, perempuan boleh. Kalau perak, laki-laki perempuan boleh. Ya, cincin besi, ya calo bisa, ya boleh. Atau batu akik, boleh ya. Tapi yang terbuat dari emas untuk laki-laki tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang emas, kemudian juga memegang sutra. Kata beliau, hadani haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini diharamkan untuk laki-laki. Ya, diharamkan untuk dua benda ini diharamkan untuk laki-laki. Kalau perempuan maka tidak ada masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semangat belajar Bapak Ibu sekalian ya. Semangat belajar. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dengan belajar ilmu agama, ya, bermajlis ilmu. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.